Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Di dalam Al-Quran ada satu surah yang mengisahkan tentang perjalanan satu keluarga dari seorang pemuka yang bernama Imran. Surah ini terletak di posisi ketiga dalam urutan mushaf setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, yaitu surah Ali Imran, keluarga besar Imran. Imran ini adalah putranya Matan, Imran bin Matan, segaris keturunan yang bersambung kepada Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa alaihissalam, yang juga punya saudari bernama Maryam. Maryam saudarinya Musa alaihissalam, juga keduanya saudara Harun alaihissalam, yang dari Harun ini kemudian melahirkan generasi Matan, menurunkan anak bernama Imran. Imran menikah kemudian dengan Hannah. Hannah memiliki saudari bernama Yesabat atau Elizabeth yang menikah dengan Zakaria yang kemudian menjadi nabi dan pemuka juga pada saat itu. Imran dan Hannah istrinya bercita-cita memiliki seorang anak lelaki khususnya yang mereka nadarkan, niatkan untuk mengabdi di Bait Al-Maqdis, untuk bisa memberikan pelayanan pada peribadatan dan membawa risalah Rabbani. Saat Hannah mengandung, Imran sesuai dengan ajalnya meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kesendirian ditinggal oleh suaminya. Hannah bermohon, bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beliau tengah mengandung itu. Nazar inilah yang diabadikan dalam Quran surah ketiga Ali Imran di ayat yang ke-35 itu. Ketika Allah berfirman, "Idz qalat imra'atu Imrana, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim." Ingatlah, ketahui, pelajari ketika istrinya Imran itu, yaitu Hannah, berdoa, bermohon dan bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata, "Ya Rabb yang merawatku, Tuhan yang memberikan segenap kebutuhanku, melindungiku, memberikan perhatian kepadaku, sungguh aku bertekad untuk bernazar menjadikan bayi yang aku kandung ini, yang ada dalam rahimku ini, aku akan lepaskan ia dari segenap aktivitas-aktivitas, keperluan-keperluan duniawi, dan aku jadikan ia sebagai niatku untuk mengabdi saja demi kepentingan risalahmu. Fataqabbal minni, mohon terima apa yang telah aku nazarkan ini ya Allah. Sungguh Engkau yang maha mendengar setiap titian doa dan mengetahui maksud dan harapan di balik doa-doa itu. Hannah berharap, seperti boleh jadi suaminya juga bersepakat, bahwa diharapkan terlahir anak lelaki yang bisa mengabdi kepada risalah Rabbani, khususnya menjadi pengabdi di Bait Al-Maqdis. Namun ternyata Allah berkehendak yang terlahir seorang perempuan. Maka di ayat yang ke-36 di surah yang sama, surah Ali Imran, dikisahkan, "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Maka tatkala Hannah melahirkan, yang terlahir adalah seorang perempuan, berharap mendapat lelaki, tapi yang lahir perempuan. Jadi sangat menarik.
berharap lahir lelaki, yang terlahir perempuan. Terkadang ada orang berharap lahir perempuan, yang terlahir laki-laki. Ada orang ingin berharap cepat punya keturunan, terasa lambat. Ada orang ingin melambatkan keturunan, Allah anugerahkan lebih cepat. Memberikan kesan kepada kita bahwa anugerah keturunan adalah di antara hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang diberikan rezeki itu sesuai dengan kemaslahatan kedua orang tua dan titian kehidupan keluarga yang akan dijalani dengan hikmah-hikmah tertentu. Ia berkata, "Ya Allah, yang lahir perempuan." Ya Allah, yang lahir perempuan. Ini tentunya bukan sebuah keluh kesah. Ini bukan sebuah gambaran kekecewaan akan takdir Allah, bukan. Tapi gambaran atau sebuah refleksi adanya satu keinginan yang dikhawatirkan tidak terwujud. Keinginan mendapatkan bayi lelaki itu untuk mengabdi di Bait Al-Maqdis, berkhidmah di Bait Al-Maqdis. Namun karena yang lahir perempuan, dan notabene pada saat itu tidak terbiasanya seorang perempuan bisa berkhidmat demi kepentingan Baitul Maqdis, diduga, dikhawatirkan harapan itu tidak terjadi. Namun Allah menjawab dengan satu statement yang sangat luar biasa. Allah tegaskan, "Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha." Hei, Allah lebih mengetahui tentang bagaimana keunggulan dari bayi yang terlahir itu. Ayat ini memberi kesan kepada kita bahwa setiap bayi yang terlahir, baik lelaki atau perempuan, itu punya potensi hebat yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Jadi jangan pernah menghadirkan kekecewaan, menghadirkan kegelisahan jika kita berharap dari keturunan itu memiliki jenis kelamin A, lelaki misalnya, ternyata terlahir perempuan. Atau sebaliknya berharap perempuan, ternyata terlahir laki-laki. Kata Allah, "Wallahu a'lamu bima wada'at." Sungguh Allah lebih mengetahui, lebih mengerti, lebih menjangkau segala visi kehidupan yang telah Dia tetapkan. Kalaupun ada yang lahir itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, boleh jadi itulah yang kita butuhkan. Karena Allah menganugerahkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Apa yang melengkapi kehidupan keluarga kita, apa yang melengkapi kebutuhan pasangan dari suami dan istri yang kelak menjadi ayah dan ibunya itu. Walaysa dzakaru kal untha. Hei, sungguh perempuan pun punya kelebihan yang tidak sama dengan lelaki. Boleh jadi apa yang kau rasakan, ya Hannah, boleh jadi mungkin akan berbeda realitasnya dengan apa yang tampak dan telah Allah persiapkan. Ini memberi kesan sungguh keistimewaan yang setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun membawa peran yang berbeda-beda. Jadi kita tidak harus membawa kesetaraan gender karena gender itu pasti berbeda. Ada lelaki, ada perempuan, tapi Allah memberikan keistimewaan yang nilainya setara walaupun perannya berbeda. Lelaki punya keistimewaan tertentu, perempuan punya keistimewaan tertentu. Tidak harus dipersamakan keduanya, tetapi keistimewaan itu akan membawa harmoni dan saling melengkapi dalam kehidupan. Wa inni sammaituha Maryam. Dengan itu aku namai, kata Hannah, ya Allah, anakku ini dengan nama Maryam. Ada yang menyebutnya Miriam. Al-Quran dalam bahasa Arab diturunkan menamainya Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Maryam, Miriam, atau Maria. Ada juga yang menyebutnya dengan demikian sesuai dengan dialek bahasa masing-masing. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maryam di dalam bahasa Ibrani berarti al-abidah. Setara pemahaman dengan bahasa Arab, al-abidah, perempuan yang mengabdi. Perempuan yang menjadikan risalah hidupnya untuk berkhidmat demi kepentingan agamanya. Baik, ini memberi kesan kepada kita bahwa pemberian nama kepada seorang anak hendaknya disesuaikan dengan visi, misi kehidupan yang kita harapkan dari anak itu sesuai dengan cita-cita yang kita bangun. Kalau Anda menginginkan anak itu menjadi ahli Al-Quran misalnya, maka berikan nama yang sesuai dengan harapan itu. Misal Muhammad Ahlul Quran, Muhammad Hamilul Quran, misal. Demikian seterusnya.
apakah ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, maka cari nama yang selaras, yang dengan nama itu menjadi doa yang akan terbawa dalam harapan hidupnya sesuai dengan ikhtiar yang kita bangun. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Pelajaran selanjutnya, maka Hannah juga memohonkan perlindungan kepada Allah agar misi, risalah, harapan, nazar yang telah disampaikan kepada Allah ini berjalan dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya gangguan yang berarti. Maka meminta kepada Allah agar dilindungi Maryam ini dari segala tipu daya dan godaan-godaan setan yang seringkali melemparkan hal-hal buruk dalam kehidupan setiap manusia. Maka pelajaran selanjutnya, bila anak telah terlahir, maka sertakan paling dasar dari orang tua itu penyertaan doa terbaik, memohon perlindungan kepada Allah agar anak itu tumbuh dengan pertumbuhan yang baik, bisa menghindar dari segala pengaruh-pengaruh buruk, baik yang tak nampak seperti bisikan setan, ataupun yang tampak di sekitaran dia, yang juga berakibat dari pengaruh-pengaruh buruk setan. Maka terlahirlah Maryam itu dari seorang ibu single parent, dan dengan nama yang sangat indah, dengan satu junjungan dan apresiasi yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling hebat, Maryam akan tumbuh menjadi sosok yang sangat luar biasa, yang juga melahirkan keturunan yang luar biasa dan memberikan keberkahan pada pamannya juga dengan kondisi yang sangat luar biasa. Apa itu semua? Kita akan gali pada episode berikutnya setelah kita ketahui kesimpulan dari pembahasan kali ini, bahwa pertama, anak adalah anugerah yang Allah titipkan kepada setiap orang tua untuk melengkapi kebersamaan dan hajat kekeluargaan dengan membawa misi risalah kehidupan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa orang tua hendaknya meniatkan dengan rizki keturunan yang telah Allah anugerahkan itu untuk membawa dan menyisipkan cita-cita yang tinggi kepada anak-anak itu untuk berkhidmat demi kepentingan akhiratnya, sehingga berdampak pada kesuksesan dunia dan akhirat kepada anak dan keluarga itu. Yang ketiga, hendaklah memberikan nama yang sesuai dengan harapan-harapan terbaik yang disisipkan lewat doa yang terbawa dalam setiap perjalanan anak itu sampai kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah, sehingga dengan perlindungan itu kita sebagai orang tua menyertai anak itu ataupun tak menyertai anak itu, maka perlindungan Allah akan senantiasa berada bersama anak itu yang menghindarkan dia dari pengaruh buruk, baik terlihat ataupun tak tampak. Demikianlah Hannah sebagai single parent, demikian Maryam yang terlahir, yang ternyata para pemuka dan imam yang ada pada saat itu, mereka berebut untuk bisa mengasuh Maryam yang merupakan anak dari seorang pemuka agama, Imran, yang telah berpulang lebih dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhasil merawat Maryam? Seperti apa gambaran selanjutnya yang melahirkan keberkahan? Kita akan lanjutkan dalam episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.